Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dicas. Nah, kembali lagi nih di podcast Mic-nya Makir. dicas. Nah, sekarang akan berbincang-bincang nih dengan Bapak Wiragung tentang seputar keadiwitaan. Nah, halo Bapak, gimana kabarnya nih Pak? Halo Alfa, alhamdulillah baik. Alfa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah. Apa nih yang mau diobrolin nih? Tentang apa? Seputar keadiwitaan yang ada di sekolah dengan satu terpilih. Oke, tentang sekolah Adiwiyata. Iya, sekolah Adiwiyata. Apa yang pengen kalian tahu tentang sekolah Adiwiyata? Nah, bagaimana sih Pak perbedaan adiwiyata tingkat provinsi dan nasional itu? Baik, terima kasih ya pertanyaan. Yang pertama, kita harus satu frekuensi dulu. Apa itu adiwiyata? Ya, adiwiyata adalah predikat atau penghargaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap sekolah yang melakukan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah, atau biasa disebut namanya GPBLHS. Ya, jadi yang pertama yang harus dipahami teman-teman dulu bahwa adiwiyata ini bukan lomba. Ya, maka karena bukan lomba, maka tidak ada yang disebut namanya pertandingan. Nah, jadi adiwiyata itu adalah predikat. Predikat itu artinya penghargaan yang diberikan oleh. Jadi tidak ada perlombaan, jadi tidak ada menang, tidak ada kalah, maka adanya layak atau tidak layak. Nah, jika dikatakan layak sebagai sekolah adiwiyata, maka dia akan disematkan sebagai sekolah adiwiyata. Jika tidak layak, maka harus ada perbaikan dari sekolah tersebut untuk mencapai tingkat adiwiyata tersebut. Nah, adiwiyata ini dibagi 3 kelompoknya. Tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, oke saya revisi 4. Tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan yang tertinggi adalah tingkat mandiri. Nah, tingkat kabupaten kota itu diberikan oleh siapa? Diberikan oleh pimpinan tertingginya. Ya, diberikan oleh pimpinan tertinggi yaitu bupati atau wali kota. Kemudian naik menjadi tingkat provinsi. Provinsi siapa yang ngasih? Maka pimpinan daerahnya tertinggi yaitu gubernur. Kita nih sekolah SMA Negeri 1 Citerep. Maka penghargaannya yang menandatangani itu adalah Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Setelah naik provinsi, maka naik ke tingkat nasional. Nah, tingkat nasional itu adalah pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, tetapi diatasnamakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau Menteri Lingkungan Hidup yang sekarang namanya Ibu Siti Nurbaya namanya. Nah, setelah jadi sekolah tingkat nasional, maka ada yang tertinggi di Indonesia yaitu sekolah adiwiyata tingkat mandiri. Nah, mandiri ini paripurna, maka tidak ada predikat sekolah adiwiyata di atas mandiri, maka mandiri itu paling atas atau paling tinggi. Nah, tadi pertanyaan Aufa, balik lagi ke pertanyaannya, apa bedanya antara kabupaten kota dengan provinsi ya? Sebenarnya bedanya itu bukan konteks namanya, tetapi hanya bobot nilainya. Jadi kabupaten kota itu bobot nilainya berapa? 80 sekian kalau nggak salah. Tingkat provinsi itu 80 berapa saya lupa. Kalau nasional itu sekolah kita itu harus mencapai nilai yang yang diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup sampai 90, lebih dari sama dengan 90. Nanti di tingkat mandiri itu sampai lebih dari sama dengan 95. Jadi nilainya nilai akumulatif. Nilainya dari mana, Aufa? Nilainya dari tadi bagi sekolah-sekolah yang sudah menjalankan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Jadi yang membedakan antara provinsi, kota, provinsi, nasional, dan mandiri adalah bobot penilaian dari si penyelenggara. Tapi dalam hal pelaksanaannya itu overall sama. Cuma nanti di tingkat mandiri ada yang khas, yaitu namanya sekolah pengimbasan. Sekolah pengimbasan itu artinya si sekolah adiwiyata itu harus memberikan
aksi nyata baik terhadap sekolah lain di sekitarnya supaya ikut ke dalam perilaku peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Artinya harus dipengaruhi sekolah-sekolah di sekitarnya. Jadi perbedaannya seperti itu. Oke. Nah, mengapa sih Pak program Adiwiyata itu perlu dilaksanakan di sekolah? Oke, itu pertanyaannya sebenarnya sangat klasik ya. Kenapa kita harus sih enggak ya? Karena ini bukan sebuah perlombaan, ini sebuah predikat. Jadi kita harus samakan persepsi dulu. Artinya ini bukan suatu keharusan dilaksanakan di sekolah, tapi sebuah keniscayaan, bukan keharusan, tapi sebuah keniscayaan atau kepastian. Karena kenapa? Karena kita hakikat manusia selalu berdampingan dengan alam, berdampingan dengan lingkungan. Maka Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bumi di dalamnya lingkungan hidup yang luar biasa sempurna, luar biasa bagus supaya bisa dinikmati oleh manusia. Tetapi karena perlakuan manusia yang tidak bertanggung jawab akhirnya lingkungan hidup rusak, maka nanti bisa merusak yang nama atau mengancam keberadaan lingkungan hidup yang sehat untuk generasi berikutnya. Nah, maka sebenarnya sekolah adiwiyata atau predikat adiwiyata itu bukan sebuah keharusan, tetapi sebuah upaya atau usaha dari manusia secara sadar bahwa kita harus hidup berdampingan dengan lingkungan hidup dengan cara apa? Menjaga lingkungan hidup dengan bagaimana cara di sekolah? Ya tadi dengan menggunakan GPBLHS Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Jadi garis bawahi ya, jadi sekolah adiwiyata itu bukan suatu keharusan, tapi sebuah kepastian bahwa setiap siswa harus semestinya ya pasti akan harus berdampingan hidup sama lingkungan hidup. Karena kenapa? Karena kita memang hidup dari lingkungan hidup, oksigen dari lingkungan, ya betul? Iya, betul. Ayam, daging ayamnya harus makan, harus ada sumber makanannya. Ikan sungainya harus bersih. Terus apalagi udara juga harus sehat. Kemudian apa pengelolaan sampahnya supaya sampahnya tidak berbau, supaya sampahnya tidak menimbulkan polusi. Jadi buat teman-teman nih di SMA Negeri 1 Citerep bahwa sekolah di Wiyata itu bukan suatu keharusan tapi sebuah kepastian yang dimana manusia sebenarnya akan pasti berdampingan dengan makhluk hidup itu. Nah, ini adalah upaya dari pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup untuk supaya lingkungan tetap terjaga sampai anak cucu kita nanti. Jadi gitu. Jadi yang nggak ikut adiwiyata juga boleh aja gitu. Tapi kan yang namanya manusia nggak mau dong banjir, nggak mau dong ada polusi, nggak mau dong ada pencemaran. Nah, makanya upayanya apa? Salah satunya upayanya diberikan predikat nih bagi sekolah-sekolah yang punya kesadaran ya dasar kesadaran untuk melakukan gaya hidup yang berbasis lingkungan hidup, tidak menggunakan plastik. Misalkan saya, mana tumblermu? Nah, misalkan saya bawa tumbler nih. Nah, ini sebuah pembiasaan sekolah adiwiyata. Nah, bisa nanti teman-teman nanti siswa sederhana aja misalnya, mana tumblermu? Dengan kamu menggunakan tumbler, maka kamu sudah mengurangi berapa kilo sampah plastik dalam satu hari. Kamu satu hari beli satu botol air mineral. Jumlah siswa Citerep itu 1.200 kurang lebih. Berarti ada 1.200 botol yang akan berkurang setiap harinya jika membawa tumbler. Nah, gaya hidup atau berbudaya lingkungan di sekolah itu nggak mesti wah kita harus ngeruk sampah dan segala macam. Yang sederhana aja. Misalkan membawa tumbler, kemudian membawa tempat makan ompreng supaya tidak menggunakan plastik. Kemudian apalagi kemudian ketika menemukan sampah bisa memilah tuh sudah disediakan oleh sekolah. Oh, plastik berarti saya buangnya ke tempat yang organik. Oh, saya nemu kulit pisang maka saya akan masukkan ke dalam sampah organik. Seperti itu. Itu pembiasaan. Nah, maka dari itu adiwiyata ini membangun habit, membangun kebiasaan baik. Nah, jadi ini sebuah keharusan, bukan sebuah keharusan, tapi sebuah kepastian bahwa manusia harus pasti berdampingan hidup sama yang namanya lingkungan seperti itu. Bagaimana peran siswa dan siswi dalam kegiatan adiwiyata ini, Pak?
Nah, peran berarti kan artinya aksi ya, aksi yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Citerep. Nah, siswa-siswi SMA Negeri 1 Citerep, kalau sudah diberikan predikat sekolah adiwiyata, maka bukan hanya siswa-siswi sebenarnya yang harus berperan, maka seluruh warga sekolah juga harus mengambil peran, termasuk guru-guru yang nggak membawa tumbler misalkan. Nah, itu juga berarti dia belum terbangun habitnya untuk masuk ke dalam sekolah adiwiyata. Nah, perannya apa? Tentu saja perannya yang tadi balik lagi bahwa siswa-siswi harus berdampingan hidup secara berbudaya, secara berakal sehat, hidup dengan lingkungan. Contohnya apa tadi? Siswa-siswi sekarang sudah banyak sekali yang sudah membawa tumbler. Ya kan, Alfa bawa tumbler nggak? Bawa. Nah, itu kan salah satunya Alfa sudah memiliki peran Iya. mengurangi sampah plastik dengan membawa tumbler. Bawa tempat makan nggak? Bawa bakal nggak? Tidak. Tidak. Beli masih pakai plastik? Enggak. Belinya apa misalkan jajannya? Misalkan batagor kuah, makainya kan bukan yang sekali pakai, betul? Iya, betul. Mangkok yang harus bisa dicuci berulang-ulang. Nah, itu kan peran. Nanti Aufa misalkan ketemu sampah, pungut, buang ke sampah sesuai dengan pemilahannya. Nah, itu perannya perannya itu siswa itu bagaimana dia bisa tadi ya peran yang sudah dilakukan ya, misalkan membawa tumbler, membawa ompreng atau tempat makan, kemudian memilah sampah, ikut berpartisipasi dalam program sekolah, misalkan bank sampah, anak-anak ekstrakurikuler Kata Cipta, kompos, anak-anak ekstrakurikuler pramuka, magot di rumah kaca tuh atau di greenhouse itu anak-anak science club. Nah, itu kan salah satu bentuk peran siswa yang ada di SMA Negeri 1 Citerep, walaupun kenyataannya belum istiqomah nih ya, belum secara berkelanjutan ya. Karena kenapa? Karena memang hakikatnya kan masih anak-anak juga, anak SMA itu kadang ada lupanya nggak bawa tumbler, kadang masih suka jajan yang ada plastiknya, masih suka bawa sampah dari luar. Contoh tuh tukang dagang di depan sekolah kan masih pakai styrofoam, jajan dibawa masuk sekolah kemudian dibuangnya di tempat sampah sekolah, maka sudah ada lagi styrofoam di dalam sekolah. Itu perannya ya, peran aktifnya. Nah, aktivitas adiwiyata apa saja yang sudah dilakukan di sekolah ini, Pak? Nah, tadi sudah saya singgung ya, teman-teman, aktivitas adiwiyata apa saja. Aktivitas adiwiyata yang di SM Negeri 1 Citerep itu lebih kepada bentuk sosialisasi oleh kader adiwiyata. Nah, ini dalam pelaksanaannya. Jadi kader adiwiyata itu misalkan lewat media sosial, Instagram, mengkampanyekan ya, kemudian ke kelas-kelas, kemudian pada saat upacara mungkin ya nanti ada programnya. Kemudian bank sampah itu kan aktivitas juga. Kemudian mengubah sampah daun menjadi kompos yang dinamakan kompak kalau nggak salah, kompak tengsau ya. Terus ya ada magot yang dikelola oleh Science Club ya. Kemudian aktivitas-aktivitas jumsi dari kesiswaan OSIS ya. Ada yang namanya dari PMR ada gesit ya, bukan ya, gesit yang sarapan itu loh, yang sarapan sehat itu. Nah, itu kan dari program Adiwiyata juga. Artinya aktivitas-aktivitasnya sudah banyak. Cuma memang kendalanya tadi keistiqomahan. Siswa itu kadang-kadang merasa mungkin bosan, merasa oh tugasnya di kelas sudah banyak nih, PR-nya banyak, akhirnya programnya kadang-kadang lupa. Nah, disinilah peran serta guru dan kepala sekolah, kemudian perangkat sekolah yang lain untuk mengingatkan kepada siswa bahwa sekolah adiwiyata itu sifatnya berkelanjutan. Artinya setelah diberikan predikat tidak serta-merta langsung atau selamanya predikat itu melekat di sekolah. Jadi teman-teman yang harus diketahui, sekolah adiwiyata itu umurnya 4 tahun. 4 tahun tidak mau naik kelas, misalkan nih SMA Negeri 1 Citerep nih, sekolah adiwiyata tingkat provinsi mau naik ke tingkat nasional, tapi dia nggak mau naik-naik nih sampai batas 4 tahun kemudian, maka sekolah adiwiyatanya bisa dicabut predikatnya, harus ulangi dari awal. Maka itulah sekolah adiwiyata itu berkelanjutan, harus terus dilaksanakan. Kalau tidak tadi ada evaluasinya, nanti bisa predikat adiwiyatanya dicabut kayak gitu.
Ya, menurut Bapak bagaimana perubahan sekolah ini setelah melaksanakan program Adiwiyata, Pak? Perubahannya tentu saja, yang namanya perubahan itu insya Allah pengennya ke arah positif ya. Dan memang arahnya ke arah positif. Contoh misalkan yang saya tangkap sekali adalah yang paling sudah kelihatan adalah penggunaan tumbler. Ya, penggunaan tumbler itu lebih dari 70% anak punya tumbler. Ya, punya tumbler. Walaupun kalau tempat makan masih 50-50 lah, masih ada yang bawa, ada yang enggak. Kemudian kantin sudah tidak menyediakan lagi styrofoam. Ya, gelasnya sudah berubah tidak plastik. Maksudnya tidak plastik sekali pakai. Jadi pakai gelas kemasan yang bisa nanti diisi ulang, isi ulang, isi ulang. Penggunaan dispenser di titik-titik tertentu disediakan. Nah, itu kan termasuk yang sudah dilaksanakan. Nah, seperti itu. Jadi ya musuhnya dalam sekolah adiwiyata sebenarnya adalah tadi konsistensi. Kalau dalam bahasa Islamnya keistiqomahan. Konsistensi adalah musuh dari semua program deh. Program apapun. Program apapun. Contoh program pemerintah aja apa deh. Awalnya bagus ya, lama-lama bosen, hilang. Bosen, hilang. Nah, itulah fungsi manajemen sekolah untuk menjaga konsistensi agar sekolah atau predikat adiwiyatanya terus melekat dan tidak hanya sekedar predikat, tapi benar-benar bisa merubah habit, bisa merubah kebiasaan. Aufa sudah bawa tumbler sekarang kemana-mana. Kemudian Aufa sudah bisa memilah sampah. Aufa sudah membawa ompreng atau tempat makan. Kemudian kalau jajan itu nyarinya yang bukan plastik sekali pakai, no styrofoam misalkan, dan sebagainya. Kayak gitu. Ada lagi? Ada satu lagi, Oke. Pak. Nah, cara Bapak agar siswa-siswi berperan aktif nih, Pak, dalam kegiatan program Adiwiyata. Oke. Peran saya pribadi. Ya. Kalau peran saya pribadi sebagai ketua tim Adiwiyata, kalau pemimpin mau melaksanakan program harus nyontohin dulu. Contoh, suruh siswanya bawa tumbler nih. Sayanya nggak bawa tumbler, nggak pakai tumbler. Kira-kira apa Wiragi ngebawa? Ngapain sih harus bawa? Nah, jadi bagaimana cara saya gitu supaya ya harus beri contoh dulu. Nah, itu pemimpin. Nanti Aufa di kemudian hari kalau Aufa jadi pemimpin, kalau Aufa mau programnya jalan bagus, maka contohkan dari Aufa dulu. Jangan ada yang terlambat programnya. Siswa nggak boleh terlambat. Nah, kepala sekolahnya nggak boleh terlambat tuh. Maka ibu nggak pernah terlambat. Ibu kepala sekolah datang setengah 7, 6.30 beliau udah di sini. Nah, itu kan bukti bahwa pimpinan itu atau ketua atau apapun nanti ya, kalau teman-teman mau bikin program misalkan ada program nih, misalkan acara Makif ini ya, ada program penggunaan kamera gitu, skillnya kamera. Programnya dari mana? Dari tim Makifnya. Tim Makifnya jago duluan. Jadi jangan sampai tim Makifnya belum jago udah bikin program itu. Gitu. Jadi kalau mau berhasil programnya, berikan contoh yang baik. Nah, ini saya dapat inspirasi dari mana? Inspirasi ada namanya tuh, namanya Pak Jonan. Pak Jonan itu adalah dulu namanya dirut kereta api. Nah, beliau tuh mengatakan bahwa kalau mau jadi pemimpin yang bagus, contohin. Gitu. Kalau misalkan kamu bilang siswanya nggak boleh terlambat, kamu nggak boleh terlambat. Kalau siswanya dibilang harus rajin, kamu harus rajin lebih dulu. Gitu. Jadi pemimpin itu harus mencontohkan dulu, baru dia bisa memberikan perintah atau memberikan program-program supaya lebih optimal kayak gitu. Jadi teman-teman, bagi sahabat Makif ya, kalau mau jadi pribadi yang didengarkan orang lain, kalau kamu mau didengarkan oleh orang lain, maka harus mendengarkan orang lain. Kalau kamu pengen dimengerti orang lain, kamu harus mengerti orang lain. Kalau kamu pengen misalkan pengen programmu jalan dalam ekstrakurikuler, contohkan dulu bahwa kamu sebagai pemrogram yang bagus. Contoh misalkan ada rapat eskul jam 2, sebelum jam 2 ketuanya harus sudah ada. Gitu. Jadi jangan ketua belakangan datangnya, salah. Ketua datang duluan, anak buahnya datang tuh. Hebat ya, kan ketua Makif Agnia ya. Agnia datang duluan, nah maka nanti Agnia sudah
sudah datang nah dicontoh oleh yang lain kayak gitu. Jadi ketika kita mau bikin program supaya jalan, contohkan dengan baik sebagai seorang ketua. Oke? Itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya yang sangat menginspirasi kami semua. Pada Bapak Wiragung. Nah, jadi teman-teman, kita tuh harus dibiasakan untuk menjalani hidup sehat dan peduli lingkungan agar terbiasa nantinya. Dan sampai kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.